ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد معاشر الإخوة rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini dengan izin Allah dan taufiknya kita dipertemukan sebagai pengganti hari Rabu ini ya. Hari Rabu kemarin kita izin, dan hari ini kebetulan juga Ustaz Abu Ahmad beliau sakit sudah semingguan ini. Kebetulan saya di sini ya. Ya, selamat. Baik, sedikit kita bahas terkait dengan sedikit fawaid daripada surat yang pertama kali turun pada Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." 5 ayat yang pertama turun pada Rasulullah SAW. Dan ini kalau kemudian kita kupas dan kita kaji, 5 ayat pertama ini merupakan pondasi dasar prinsip bagaimana kita beragama. Saya tidak akan memisahkan bagaimana turunnya, tapi kandungan daripada ayat ini para mufassirin banyak menjelaskan terkait dengan 5 ayat yang pertama ini. Pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq." Iqra' dengan kalimat iqra'. Bacalah. Diambil dari kata iqra' ini sendiri sudah menunjukkan bahwasanya Islam itu dibangun di atas ilmu. Bahwasanya apa yang kita jalankan dalam bakti kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus didasarkan pada ilmu. Bacalah. Maka keharusan untuk kita senantiasa membaca kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang sam'iyah atau yang kauniyah. Membaca yang kita baca dalam Al-Qur'an Al-Karim, ayat-ayat Allah dari sunnah dalam Al-Qur'an atau juga dalam sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dua wahyu ini. Demikian pula juga ayat-ayat kauniyah. Baik itu yang ada di sekitar kita dari bagaimana langit, bumi, gunung-gunung, dan tanam-tanaman. Bahkan diri kita sendiri, demikian pula kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita. Penting untuk kita membacanya. Iqra'. Allah mengatakan iqra', bacalah. Kemudian Allah mengatakan bismi rabbik. Dengan menyebut nama Rabbmu. Kenapa di sini juga Allah tidak mengatakan bismillah? Tidak langsung menyebutkan dengan menyebut nama Allah. Tapi dengan mengatakan bismi rabbik. Dengan menyebut nama Rabbmu. Ini menunjukkan juga Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita tentang rububiyahnya. Yang dengan rububiyahnya ini adalah untuk menegaskan tentang sifat uluhiyahnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pada poin ketika dikatakan bismi rabbik alladzi khalaq, yang telah menciptakan. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakan. Di sini Allah Subhanahu wa taala juga tidak menyebutkan maf'ulnya atau objeknya. Menciptakan apa? Ini kan alladzi khalaq. Padahal khalaq kalau dalam bahasa Arab itu artinya adalah fi'il yang muta'addi. Kalau dalam bahasa Indonesia namanya adalah transitif ya. Yang membutuhkan kepada objek. Ini. Ya, kata kerja yang membutuhkan kepada objek. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan objeknya. Kenapa? Karena al-khalaq di sini menunjukkan bahwasanya semuanya itu adalah makhluk. Dan semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaq, yang telah menciptakan langit, bumi, gunung-gunung, manusia, malaikat, manusia dan seterusnya. Semuanya adalah selain Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk. Alladzi khalaq. Dan sebagaimana juga disebutkan di surat Ar-Ra'd. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah adalah khaliqu kulli syai', yang menciptakan segala sesuatu. Adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah pencipta segala sesuatu.
Makanya di sini tidak disebutkan objeknya. Alladzi khalaq. Ini dan kata khalaq pun juga merupakan bagian dari makna Rabb tadi. Bismi rabbika, yang telah dengan menyebut nama Rabbmu. Dan di antara makna rububiyah adalah al-khaliq, yang mencipta. Ini makna rububiyah sebagaimana sudah kita bahas dulu di masalah akidah tentang tauhid rububiyah. Alladzi khalaq. Kemudian pada ayat kedua Allah mengatakan khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insan, yang telah menciptakan manusia. Di sini Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan al-insan. Artinya adalah jinsul insan. Al di sini adalah semua manusia. Al yang jadi jins, dibayanil jins. Yang telah menciptakan jenis manusia. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala kok menyebutkan manusia, tidak menyebutkan yang lain. Pertama kali ayat yang turun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan manusia. Yang menunjukkan bahwasanya ketika sesuatu itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, dan maqamnya di sini adalah maqam al-madah, maqam memuji, maka yang menunjukkan kemuliaan. Artinya Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan bangsa manusia mengalahkan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Maka ini kita bangsa manusia adalah makhluk Allah yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan di surat Al-Isra kalau enggak salah pada ayat yang ke-70. Allah mengatakan walaqad karramna bani Adam. Kami telah dan sungguh kami telah memuliakan Bani Adam. Tegas Allah mengatakan karramna Bani Adam. Dan sungguh kami telah memuliakan Bani Adam. Kemudian Allah menyebutkan bahasanya kepada Allah telah memberikan rizki dari yang baik. Dan di akhir ayat ditegaskan lagi wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Wa faddalnahum, dan kami lebihkan mereka ala katsirin mimman khalaqna, mengalahkan kebanyakan dari apa yang telah kami ciptakan, tafdila, dengan sebenar-benarnya. Di sini lebih tegas lagi bahasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kelebihan kepada Bani Adam dengan sebenar-benarnya, dan Allah tidak mencukupkan wa faddalnahum saja, kami muliakan mereka, tapi ditambah dengan tafdila. Ini tafdila ini dalam bahasa Arab istilahnya dalam maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak itu adalah bentuk maf'ul yang diambil dari kata kerjanya. Dan ini memberikan makna tegas, memberi makna untuk menguatkan, menegaskan dan menguatkan. Seperti kata warattalnahu tartila, warattil Quran tartila. Warattil, tidak mengatakan warattil tapi dengan tartila. Nah, ini menunjukkan ketegasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuliakan bangsa manusia. Karena itu, ya, kita sebagai bangsa manusia adalah makhluk Allah yang mulia. Jangan kemudian kita menghinakan diri, artinya begitu. Kita sebagai manusia adalah makhluk Allah yang mulia. Jangan kemudian kita mau mendelosor kepada makhluk Allah yang lain, kepada jin, kepada iblis ini. Sementara kita adalah bangsa manusia yang mulia. Apalagi kita orang beriman. Ditambah lagi sebagai manusia yang kedua yang beriman, maka akan lebih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah mengatakan, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun." Wala tahinu wala tahzanu. Jangan menghinakan diri, jangan sedih. Wa antumul a'laun. Kalian orang-orang yang mulia. Kalian orang-orang yang berwibawa. In kuntum mu'minin, jika kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di surat Al-Asr jelas Allah mengatakan innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang dikecualikan ini adalah orang-orang yang beriman, beramal saleh dan tawassul bil haq. Beriman dan beramal saleh. Maka ini dikecualikan Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, dari sini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan pada kita. Pertama sebagai bangsa manusia. Yang kedua dengan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, satu kemuliaan. Jangan kemudian kita malah menghinakan diri. Dan ini sudah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala.
pada ayat yang kedua yang turun pada Rasulullah SAW. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Disebutkan nama manusia ini dan sekali lagi menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuliakannya. Maka seseorang ketika dia disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang ketika disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kisahnya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan padanya, "Wahai Ubay, inna Allah amarani an aqra'a 'alaika surat al-Bayyinah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala merintahkan aku untuk membacakan padamu surat Al-Bayyinah. Kata Ubay, "Fa hal sammani?" Apakah Allah menyebutkan namaku? Kata Rasulullah, "Iya." Menyebutkan mangqabah. Demikian pula kepada Ka'ab ibn Malik dan dua kawannya yang tidak ikut hadir dalam perang Tabuk ini. Sampai diboikot oleh Rasulullah selama 50 hari. Tapi dengan kejujurannya kepada Allah dan kepada Rasulnya, kemudian dengan kesabaran yang menerima hukuman dari Nabi SAW, namanya disebut dalam Al-Quran. Bahasanya sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Diterima taubatnya, disebutkan namanya dalam Al-Quran, diabadikan. Dan itu senantiasa dibaca sepanjang masa. Jadi menunjukkan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ketika disebut namanya. Maka di sini al-insan khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia. Maka kita sebagai bangsa manusia, akankah kemudian kita sebagai manusia yang beriman, akankah kemudian kita menghinakan diri kita? Ya. Nasallallahu alaihi wasallam, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ya. Ini yang kedua. Kemudian Allah mengatakan alladzi min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Yang telah menciptakan manusia min 'alaq, dari segumpal darah. Dari segumpal darah. Dan ini tidak bertentangan dengan ayat-ayat yang menyebutkan bahwasanya manusia tercipta dari saripati tanah, dari sol-sol, dari turab, min turab, dari dan sebagainya. Ini tidak bertentangan. Karena muasalnya manusia adalah sebagaimana Nabi Adam alaihissalam adalah dari saripati tanah. Intisari tanah. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan. Dan kita pun juga demikian. Asalnya seperti itu. Dengan tahapan-tahapan yang disebutkan Allah katakan la tarkabunna tabaqan an tabaq. Akan melalui tahapan demi tahapan dalam penciptaan kita. Dari setetes air yang hina dikatakan mimma immahi. Kemudian di surat At-Tariq katakan mimma indafiq. Khuliqa mimma indafiq. Dari air yang memancar. Setetes air mani yang hina. Ini maka ini kemudian berkembang, ya. Kemudian berkembang sampai kemudian jadi alaqah. Setelah menjadi alaqah kemudian 40 berikutnya menjadi mudghah, ya. Kemudian 40 yang ketiga sudah bentuk manusia diwujud. Kemudian ditiupkan padanya ruh. Ya. Dikirimkan malaikat, kemudian ditiupkannya ruh, kemudian ditentukan 4 takdirnya. Ketika dalam rahim ibunya ini. Maka ini, khonafidin rahimani rahimahullah 120 hari. Atau 4 bulan. 40 hari yang pertama, menjadi alaqah, kemudian 40 hari yang kedua, menjadi mudghah, kemudian 40 hari yang ketiga, ditiupkan ruh. Khalaqal insana min 'alaq. Kemudian Allah mengulangi lagi, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah. Dan Rabbmu yang maha mulia. Di sini terjadi khilaf memang. Apakah Iqra yang kedua ini menguatkan Iqra yang pertama, ataukah masing-masing memiliki maksud yang berbeda? Dalam istilah bahasa Arab, apakah Iqra yang kedua ini sebagai taukid, penguat dari yang pertama, atau taksis? Iqra di taksis. Maka di antara yang merajikannya Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan bahasanya Iqra di sini adalah taksis, bukan taukid. Tapi juga tidak bertentangan juga dikatakan sebagai taukid.
Tapi ini adalah taksis. Karena apa? Pada Iqra yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan terkait dengan rububiyahnya dan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Takdir yang diberikan pada manusia. Kemudian pada Iqra yang kedua, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Dan bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajari dengan perantaraan qalam, pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang mengajari manusia sesuatu yang tidak diketahuinya. Iqra yang pertama berkaitan dengan dengan takdir, dengan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, dan Iqra yang kedua terkait dengan syariat dan ahkamnya. Tentang syariat dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan alladzi 'allama bil qalam. Karena di sini menunjukkan bahasanya 'allama, ilmu itu harus dengan qalam, ya. Ilmu itu di antara kaitnya atau penguatnya adalah dengan pena. Karena Al-Quran dan Sunnah juga kalamul ulama itu ditulis dan dihafal. Alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan manusia dengan perantaraan qalam. Maka ini salah satu di antara wasail. Dan ini juga dengan bahasa kita, ya jangan ciping gitu ya. Tapi harus dengan dicatat. Ya. Ngaji itu atau keilmuan yang kita, baik kita membaca atau juga tulis kalau ada faedah-faedah. Bukan bahasanya orang nulis ini akan berikan faedah besar. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajari manusia dari sesuatu yang tidak diketahuinya. Yang kita dari asal lahirnya tidak ngerti apa-apa. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala Walladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dialah Allah yang telah mengeluarkan kalian dari rahim ibu-ibu kalian dalam keadaan tidak mengerti apa-apa. Dalam keadaan tidak mengerti apa-apa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita sesuatu yang kita tidak mengetahuinya. Ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dari sini memberikan ketegasan pada kita dan prinsip pada kita bahwa yang pertama keharusan untuk kita senantiasa belajar dan mengkaji ilmu agama ini untuk kita mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, belajar kita, keilmuan kita sandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalaulah tidak diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan kita ngerti tentang masalah agama ini. Kemudian yang kedua, menegaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan sifat rububiyahnya untuk menegaskan akan ketetapan sifat uluhiyahnya. Sebagaimana juga pada Iqra yang kedua ini memberikan faedah kepada kita, keharusan untuk kita mengkaji dan ilmu tentang ahkam dan syariat-syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sedikit yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan memberikan faedah, dan sebenarnya masih panjang kalau sudah kita kupas 5 ayat yang pertama ini sangat luar biasa, merupakan pondasi dasar dalam kita berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian pula dalam mengarungi kehidupan dunia ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.